kita melihat kondisi ekonomi yang belum normal sepenuhnya seperti saat ini, di mana kita masih Mhm. harus banyak bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, ya kan, banyak melakukan aktivitas dari rumah maupun uh, tidak mobilisasi seperti sebelumnya, maka tentunya penggunaan volume paket data itu cukup meningkat ya, demand-nya cukup tinggi. Sehingga kami melihat sektor yang bisa bertahan pada kondisi pandemi saat ini, itu tentunya adalah salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Baik Mhm. telekomunikasi itu adalah operatornya maupun juga towernya, karena kita melihat ada potensi konsolidasi di industri telekomunikasi ini sendiri. Karena dengan tingginya permintaan data, mereka juga berpikir untuk meningkatkan servisnya dengan terus melakukan investasi. Nah, investasi seperti pembangunan BTS atau pengembangan infrastruktur 3G, 4G ke depannya, itu tentunya membutuhkan capex yang tidak sedikit, sehingga kita melihat potensi konsolidasi ini juga menarik untuk menjadi salah satu tema di dalam portofolio kita gitu kira-kiranya. Baik, ini berdasarkan perhitungan dari BNI Asset Management sendiri, perhitungan untuk emiten-emiten telekomunikasi sendiri seperti apa? Pertumbuhannya, perhitungan Iya, pertumbuhannya maksud kami. iya, kalau dari sisi pertumbuhannya memang mungkin di tahun 2020 mereka sudah mencatatkan satu pertumbuhan yang sangat baik. Nah, di 2021 ini relatif karena 2020 sudah tumbuh, sehingga kita lihat bahwa 2021 ini mungkin tumbuhnya tidak setinggi saham-saham di sektor-sektor lainnya yang yang sedang mengalami inflection point. Jadi Mhm. misalnya kayak di sektor perbankan maupun di sektor retail. Karena tahun 2020 itu mereka menghadapi negatif growth hampir ke 20-30%, bahkan ada yang minus 40%. Tentunya di tahun 2021 mereka mulai mengalami inflection point growth, sehingga dari minus itu menjadi plus 20-30%. Namun untuk di sektor telekomunikasi, karena tahun 2020 itu mereka cenderung masih bisa bertumbuh di double digit, tentunya di 2021 ini mereka tidak menghasilkan satu pertumbuhan seperti sektor-sektor lain yang inflection point. Namun Mhm. growth-nya itu masih terjaga stable gitu di antara 8-15%. Mhm. Jadi kami melihat growth dan return yang stabil ini tentunya menjadi satu pilihan buat investor yang mencari sektor yang bisa bertahan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Baik. Selain itu kami juga melihat terkait dengan konsolidasi emiten-emiten utamanya emiten telekomunikasi dan juga menara ini sangat ramai terjadi di akhir tahun dan penghujung tahun 2021 ini. Potensinya akan seperti apa dan kurang lebih konsolidasi yang mana begitu yang paling akan menguntungkan dari sisi investor? Iya. Kalau dari kami melihatnya, sektor telekomunikasi khususnya tower itu sangat menarik, buat investor, tidak hanya untuk investor domestik, namun juga dari kacamata investor global, yang Mhm. tentunya mencari, satu perusahaan yang fundamental cash flow-nya itu cukup kuat, cukup bertahan di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu ini. Kemudian di lain situ karena cash flow-nya mereka bisa stabil, kemudian mereka bisa tumbuh baik organik dan anorganik dengan akuisisi tower-tower lain baru, tentunya mereka juga bisa setiap tahunnya tuh memberikan satu level dividen yield yang cukup menarik. Nah, inilah yang salah satunya dilihat oleh investor asing bahwa sektor ini memiliki satu profil fundamental cash flow maupun yield yang menarik, dan ini menjadi incaran buat investor-investor asing untuk bisa melakukan akuisisi maupun merger untuk mencari potential growth yang ada di Indonesia gitu. Dan kita melihat sih dari sisi valuasi itu sebenarnya dari sisi EV per EBITDA itu sektor tower khususnya yang ada di Indonesia dengan yang di luar tentunya di kita masih relatif sangat menarik. Jadi itu yang menjadi salah satu incaran dari investor-investor di luar juga gitu sih Mhm. kira-kira. Kalau kita lihat dari sisi valuasi sendiri ini yang menarik dibandingkan dengan luar negeri ada di kisaran berapa Mbak Yeti? Iya, tentunya akan berbeda-beda. Kalau misalnya Mhm. kita melihat antara sektor tower seperti sarana menara dengan tebik, kemudian kalau dibandingkan Mhm. dengan sektor yang telekomunikasi seperti FRAND maupun MTech maupun tebik, itu akan berbeda-beda dari sisi peers-nya. Karena kalau misalnya tower, purely tower, mungkin dari sisi EV per EBITDA kisaran 12-13. Namun kalau di sisi misalnya perusahaannya seperti FRAND maupun perusahaannya seperti MTech, kan isinya juga berbeda
berbeda, tidak hanya tower, tapi ada sisi isinya adalah fixed broadband segala macam. Jadi tergantung dari segmen bisnis yang menjadi isi segmen usaha dari tiap emitennya, dan itu kemudian akan dilakukan namanya valuasinya SOTP untuk menghitung per masing-masing segmen bisnis tersebut gitu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.